Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan adik-adik semua dalam kegiatan pembelajaran melalui media audiovisual model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Baiklah, dalam kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan proses pembelajaran di sekolah pada mata pelajaran biologi SMA kelas 11 MIPA semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin. Terima kasih anak-anak semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah. Apakah ada temanmu yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Ya, baik. Sesuai dengan pembelajaran hari ini, pelajaran biologi kita lakukan di laboratorium. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang jaringan pada tumbuhan. Nah, siapa yang bisa menyebutkan ada berapa jenis jaringan pada tumbuhan? Saya, Bu. Ya, silakan Said. Ada 2. Ya, bagus. Apa-apa saja? Bu, jaringan meristem dan jaringan dewasa atau jaringan permanen, Bu. Ya, bagus. Jaringan permanen ada 5 macam. Ayo, siapa yang bisa menyebutkan? Jaringan epidermis, jaringan parenkim, jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan peridem. Tepat sekali, Dara. Nah, pada pelajaran kali ini kita akan membahas tentang Nah, coba kalian perhatikan tampilan berikut ini. Dan menurut firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 5 dan Al-Insan ayat 28, ayat ini mengkaji tentang penciptaan manusia dan persendian yang kuat. Sekarang, coba amati video iklan produk kecantikan yang menunjukkan lapisan kulit berikut ini. Exclusive design.
Japan Technology. Nanospray dapat menghasilkan getaran ultrasonik sampai dengan 1 GHz atau 1 juta getaran per detik, sehingga mampu membuat molekul air menjadi partikel nano seukuran 0,1 sampai 0,3 mikron. Partikel nano bisa menembus kulit hingga lapisan epidermis terdalam. Dengan mencuci muka, biasanya membersihkan kotoran hanya di atas permukaan kulit saja. Sedangkan di dalam kulit banyak endapan lemak, toksin, dan segala penyebab flek serta jerawat. Nanospray berfungsi untuk mendetoksifikasi racun, mengangkat endapan kotoran dan lemak, mengaktifkan regenerasi sel, meremajakan dan menjaga kelembapan kulit. Hanya MGI Nanospray yang bisa memberikan bukti. MGI Nanospray, satu alat untuk solusi kecantikan Anda. Saya Nanospray, bagaimana dengan Anda? Nah, kita sudah mengamati video produk kecantikan. Bagaimana pendapat kalian mengenai video tersebut? Saya Bu, pada gambar kulit video yang kita amati tadi, terdapat jaringan hipodermis, dermis, dan epidermis. Bagus sekali Ani, karena yang akan kita bahas kali ini ialah lapisan epidermis. Siapa yang tahu apa fungsi lapisan epidermis? Saya Bu, lapisan epidermis berfungsi sebagai pelindung dari panas, radiasi kekeringan, benturan fisik, dan infeksi pada kuman. Saya Bu. Ya, silakan Said. Lapisan epidermis tersusun atas beberapa lapisan, yaitu stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati yang selalu mengelupas, stratum lucidum dan stratum granulosum yang mengandung pigmen, serta stratum germinativum yang selalu membentuk sel-sel kulit ke arah luar, yang sangat berpengaruh terhadap produk iklan yang tadi adalah jaringan epidermis, terutama lapisan corneum. Ya, betul sekali. Jadi, dengan menggunakan produk kecantikan yang dijual bebas di pasaran dapat mengurangi fungsi normal kulit, terutama stratum corneum. Dan sel-sel kulit mati lebih cepat terkelupas, sehingga proses regenerasi kulit lebih cepat dari normal, merusak peremajaan dan kelembapan kulit. Itulah Ani, bukannya tambah cantik jadi tambah rusak, ya Kak? Iya tuh. Mana ada saya pakai? Jadi, setiap kelompok akan memecahkan masalah yang berbeda. Kelompok stratum corneum akan mengerjakan masalah mengenai struktur jaringan pada hewan berupa gambar dan keterangan. Lalu, kelompok stratum lucidum akan mengerjakan mengenai struktur penyusun jaringan ikat, otot, dan saraf. Dan kelompok stratum germinativum akan mengerjakan tentang bentuk, letak, dan fungsi dari jaringan hewan. Silahkan mengerjakan LKPD menurut petunjuknya. Sudah dimengerti? Mengerti, Bu. Don, saya sudah mendapatkan jaringan epitelnya. Coba kamu lihat.
sedangkan saya membaca tentang jaringan penguat, yang di dalamnya terdiri dari jaringan ikat, jaringan tulang keras, jaringan tulang rawan, serta jaringan darah dan getah bening, yang merupakan jaringan ikat istimewa. Sedangkan gambar yang saya dapatkan di bawah mikroskop ini, jaringan ikat tersusun atas sel-sel yang tidak begitu rapat, dan di antaranya terdapat serabut atau matriks. Bila matriksnya longgar, maka jaringan itu disebut jaringan ikat longgar. Bila matriksnya rapat dan sedikit mempunyai lubang yang sempit, maka disebut jaringan ikat padat. Permasalahan kita yang pertama adalah struktur jaringan yang berupa gambar. Coba Ibu lihat gambar dan penjelasan yang sudah kalian dapatkan. Ibu. Jaringan tulang keras tersusun atas sel-sel tulang atau osteon. Matriksnya banyak mengandung zat perekat kolagen dan zat kapur atau CaC03 yang menyebabkan tulang menjadi keras. Berdasarkan susunan matriksnya, jaringan tulang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan tulang kompak atau keras apabila matriksnya rapat dan jaringan tulang spons apabila matriksnya berongga atau berhenti sejenak. Jaringan tulang rawan atau kartilago terdiri atas sel-sel tulang rawan atau kondroisit. Jaringan tulang rawan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu kartilago hialin apabila matriksnya jernih dan transparan. Contohnya antara lain yang terdapat pada ujung tulang rusuk yang melekat pada tulang dada dan pada tulang rawan trakea. Sedangkan kartilago elastis apabila matriksnya sedikit keruh kekuning-kuningan serta banyak mengandung serabut kolagen yang berstruktur jala. Contohnya antara lain pada dinding saluran pernafasan dan pada daun telinga luar. Untuk kartilago fibrosa apabila matriksnya keruh dan gelap serta serabut kolagennya membentuk satu berkas dan tersusun sejajar. Contohnya antara lain terdapat pada perlekatan ligamen-ligamen tertentu ke tulang. Gimana ya Bu? Solusi dari permasalahan kami dan kualitas data yang kami kumpulkan tadi, apakah sudah benar Bu? Solusi dari permasalahannya sudah tepat dengan kualitas yang sangat bagus, Nak. Lanjutkan dengan permasalahan yang kedua ya, Nak. Ya Bu. Darah, permasalahan kita yang kedua apa ya? Tentang struktur jaringan. Jadi, hipotesisnya apa ya? Hipotesisnya seperti pada jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Saya tahu, penyusun jaringan ikat tersusun atas komponen-komponen sel, serabut, atau matriks, dan zat dasar. Betul sekali, Dar. Sel-sel penyusun jaringan ikat terdiri atas bermacam-macam, yaitu fibroblast, makrofag, sel maks, sel lemak, sel plasma, dan sel darah putih. Sedangkan serabut penyusun jaringan ikat, kamu tahu tidak? Soalnya saya belum dapat. Ada nih di buku. Serabut kolagen bersifat fleksibel, contohnya tendon. Sedangkan serabut elastin bersifat elastis, terdapat pada kulit dan paru-paru. Dan pada serabut retikulum merupakan serabut yang paling halus, berfungsi memberi kekuatan, sedangkan zat dasar hanya terdiri atas molekul organik, garam, dan air. Jadi begitu cara pemecahan soal yang kedua. Sekarang giliran kamu, An. Oke. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot yang memiliki struktur serabut kontraktil yang disebut miofibril. Miofibril tersusun atas filamen aktin dan miosin. Dengan adanya miofibril, sel-sel otot mampu berkontraksi dan relaksasi. Sedangkan jaringan saraf disusun oleh sel-sel saraf atau neuron. Satu neuron dibentuk oleh badan sel, dendrit, dan akson. Ya, setiap komponen harus ada keterangannya.
Nah, sudah selesai mengerjakan LKPD-nya? Jika sudah selesai, mari kalian lanjutkan untuk membuat hasil laporan pekerjaan. Laporan pekerjaan dibuat sesuai dengan format seperti biasa ya. Mengerti semuanya? Mengerti, Bu. Baik, sekarang kita akan menganalisis hasil diskusi kalian di dalam kelompok sesuai dengan LKPD masing-masing. Dan selanjutnya dipaparkan di depan lab. Baiklah, ada yang sudah selesai dan mau memaparkan hasil diskusinya di depan lab? Kami, Bu. Kami ingin memaparkan hasil kerja kelompok kami, Bu. Ya, silakan Said. Saya aja. Ya, kamu ya. Ciri-ciri jaringan epitel yaitu yang pertama merupakan jaringan yang melapisi permukaan dalam dan luar organ. Kedua, tersusun atas selapis atau beberapa lapis sel yang sangat rapat tanpa adanya ruang antar sel. Yang ketiga, tidak memiliki pembuluh darah, tetapi semua jaringan epitel tumbuh dan melekat pada permukaan jaringan ikat yang ada di bawahnya yang memiliki pembuluh darah. Keempat, memiliki bermacam-macam fungsi. Apabila terdapat pada permukaan luar organ, berfungsi memberikan perlindungan dari gesekan, maksudnya mikroorganisme dan radiasi ultraviolet, mencegah penguapan air yang berlebihan dan tempat pertukaran gas-gas respirasi. Sedangkan pada permukaan dalam organ epitel berfungsi untuk absorpsi dan sekresi. Jaringan ikat merupakan jaringan yang menghubungkan jaringan atau organ yang satu dengan jaringan atau organ yang lain. Jaringan otot tersusun oleh sel-sel otot yang memiliki struktur serabut kontraktil yang disebut myofibril. Jaringan saraf merupakan jaringan yang menghantarkan rangsangan dari luar tubuh menuju pusat sistem saraf. Iya, bagus. Lalu, mari kita perhatikan tabel berikut ini. Letak pembuluh darah, pleura, alveolus, kapsul glomerulus. Fungsi, difusi, osmosis, filtrasi. Epitel pipi berlapis banyak. Letak, epidermis, rongga mulut, rongga hidung, vagina, dan telapak kaki. Fungsi, proteksi. Epitel silindris berlapis banyak. Letak, kelenjar pencernaan, jonjot usus, kantong empedu, lambung, dan kelenjar. Fungsi, sekresi, dan proteksi. Epitel silindris bersilia. Letak, laring, faring, trakea, dan saluran sperma. Fungsi, sekresi, pergerakan, dan proteksi. Epitel silindris berlapis banyak. Letak, uretra, kelenjar ludah, dan kelenjar susu. Fungsi, sekresi dan ekskresi. Epitel kubus selapis. Letak, permukaan ovarium, lensa mata, tubula ginjal, dan kelenjar tiroid. Fungsi, sekresi dan perlindungan. Epitel kubus berlapis banyak. Letak, testis, saluran kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan kelenjar ludah. Fungsi, sekresi dan absorpsi. Epitel transisional. Letak, ureter, uretra, dan kantong kemih. Fungsi, peregangan. Epitel kelenjar. Letak, kelenjar endokrin dan eksokrin. Fungsi, sintesis, penyimpanan, dan sekresi. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mengerti? Mengerti, Bu.
Silahkan laporan tertulis kalian sempurnakan sebagai penilaian portofolio dan dikumpulkan minggu depan. Kita akan adakan kuis 2 soal dalam waktu 5 menit. Jika sudah siap, tuliskan materi yang sudah mengerti. Dan materi yang belum mengerti bisa dituliskan di belakang soal tadi. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Ya, bagus. Nah, waktu kita sudah habis ya. Begitu lengkapnya ciptaan Allah, maka dari itu kita perlu menjaganya. Salah satu cara untuk menjaganya dengan tidak merokok. Merokok sangat berbahaya. Merokok dapat menyebabkan kanker seperti kanker paru-paru, kanker kantong kemih, penyakit lambung, serta TBC sering ditemukan pada perokok. Nah, alhamdulillah tujuan pembelajaran kita kali ini sudah tercapai. Dan untuk tugas di rumah, jangan lupa kalian buat artefaknya ya. Nah, dan untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mengadakan ulangan harian tentang jaringan hewan. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah adik-adik semua, bagaimana? Menarik bukan? Nah, sekarang kakak yakin adik-adik semua pasti sudah mengerti tentang struktur dan fungsi jaringan pada hewan. Masih ingat kan tentang jaringan hewan? Yaitu jaringan epitel, jaringan otot, jaringan saraf, dan jaringan penyokong atau penguat. Demikian tayangan video proses belajar mengajar biologi hari ini. Kita jumpa lagi dalam video belajar biologi berikutnya dengan materi yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.